Cerita kita dimulai dengan Buang, seorang gadis yang impulsif. Apapun yang ada dalam pikirannya, dia lakukan tanpa berpikir panjang. Misalnya, dia bisa mengikuti balapan sepeda dengan beberapa pemuda secara acak dan menang dengan mudah. Suatu hari, dia berada di bar dan melihat sebuah headphone yang menarik. Dia ingin membeli yang serupa, tetapi ternyata headphone tersebut adalah edisi terbatas dan tidak dijual. Namun, dia mengetahui bahwa ada kompetisi untuk mendapatkan headphone tersebut. Selama dia ingin sesuatu, dia akan berusaha mendapatkannya tidak peduli apapun yang terjadi. Dia mengikuti kompetisi yang sama dan menang, tetapi saat menerima piala, dia melemparkannya dan mengambil headphone tersebut sebelum pergi. Pada suatu hari, saat dia berjalan di kampus, dia mengetahui ada kompetisi makan dengan hadiah sebuah kaos edisi terbatas. Salah satu syarat kompetisi adalah peserta harus merasa sangat lapar dan malas. Dia merasa syarat tersebut cocok dengan dirinya, sehingga dia memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi. Seperti biasanya, dia memenangkan kaos tersebut. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. Temannya, Lin, menegurnya karena ikut kompetisi tersebut. Mereka seharusnya lulus dalam 3 hari, tetapi dia tetap keras kepala dan membela tindakannya. Lin memberitahunya bahwa dia telah memutuskan untuk bekerja sebagai pramugari dan telah mendaftar untuk ujian, tetapi Buang tidak peduli dengan saran tersebut. Tiba-tiba, Buang melihat seorang pria tampan dan merasa tertarik padanya. Lin melihat ke arahnya dan menyadari bahwa Buang sudah menghilang. Ternyata, Buang mengikuti pria tampan itu dan terus memanggilnya. Dia menamai pria tersebut pria tampan. Ketika pria itu tidak merespons, Buang terjatuh dan pria itu menoleh sebentar ke arahnya. Dia mengira pria itu kembali padanya, tetapi pria tersebut hanya melintas dan mengambil kotak obat yang tertinggal. Setelah itu, pria tersebut pergi lagi. Buang mengumumkan bahwa pria tersebut adalah miliknya sekarang. Keesokan harinya, Buang berbicara dengan Lin dan mengetahui bahwa pria tersebut juga mendaftar untuk ujian. Buang mengetahui bahwa pramugari tersebut bernama Li. Lin meminta Buang untuk tidak terlalu berharap karena jelas bahwa menjalin hubungan dengan Li akan sulit. Namun, Buang tetap bersikeras untuk mendapatkan hati Li. Dia memutuskan untuk mendaftar ujian pramugari juga agar bisa lebih dekat dengan Li. Lin memperingatkannya bahwa hal ini sangat sulit, tetapi Buang tidak peduli dan mendaftar. Setelah mendaftar, Buang langsung memulai pelatihan dan terus memantau setiap gerakan Li. Tindakannya tampak sangat aneh, begitu juga dengan jawaban-jawabannya dalam tes. Dalam salah satu sesi pelatihan, seorang pelatih merasa Buang tidak cocok, tetapi 2 pelatih lainnya melihat sesuatu yang berbeda dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Buang sangat gembira dan merayakan dengan semangat. Tiba-tiba, dia melihat Li dan berubah menjadi sangat lembut. Saat dia turun tangga sambil memperhatikan Li, dia terjatuh. Li terkejut melihat kejadian tersebut. Pada hari berikutnya, Buang datang mencari Li, tetapi Lin meminta Buang untuk tenang karena sikapnya yang seperti itu tidak akan membantu menjadi pramugari. Buang menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk menjadi pramugari, tetapi untuk menjalin hubungan dengan Li. Begitu dia berhasil, dia akan meninggalkan pelatihan dan pergi. Saat itu, Li belum berbicara dengannya sama sekali. Kemudian, Li datang dan akan berbicara dengan Buang, tetapi Buang meminta agar Li berhenti karena dia merasa sudah cukup. Li berbicara dengan Lin, mengenalnya, dan pelatih yang datang untuk memberitahu Li tentang apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Buang tidak menunjukkan minat pada pelatihan. Ketika Li tiba, Buang terus menatapnya dan tidak fokus pada instruksi. Pelatih Yan meminta Buang untuk fokus dan melihat ke depan. Setelah itu, pelatihan dilanjutkan dan Yan memimpin sesi berikutnya. Selama pelatihan, Buang tetap tidak bisa fokus dan terus membayangkan Li berpakaian seragam pilot. Pelatih Yan menegurnya dan memperingatkan agar Buang lebih konsentrasi. Mereka diminta untuk mengganti pakaian dengan seragam resmi dan menunggu Li, tetapi Li melewati Buang tanpa berbicara. Buang memanggil Li dan memperkenalkan dirinya. Lin khawatir Buang akan membuat situasi semakin rumit, jadi dia membawanya ke sebuah ruangan dan meminta Buang untuk tenang. Buang menolak dan menjelaskan bahwa dia datang khusus untuk Li. Lin mencoba meyakinkannya agar bersabar beberapa hari, mendekati Li, dan mengenalnya lebih baik. Akhirnya, Buang setuju untuk menunggu 2 hari untuk membuat Li merasa tertarik padanya. Pelatihan dimulai, dan Buang menangis sejak hari pertama karena pelatihan sangat sulit. Lin mencoba menenangkannya, tetapi Buang terus merasa tertekan dan tidak bisa bergerak. Setelah mengganti pakaian, Buang pergi ke kamar Li. Xiao membuka pintu untuknya, dan mereka mulai bernyanyi bersama. Buang berinteraksi dengan Xiao, lalu mereka keluar dari ruangan dan menutup pintu. Li terkejut melihat Buang dan bertanya tentang Xiao. Buang mengatakan bahwa Xiao berada di luar dan kemudian mengungkapkan bahwa dia datang untuk bertanya apakah Li mau menjalin hubungan dengannya karena dia sangat tertarik dengan Li. Li terkejut mendengar kepercayaan diri Buang dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Buang menjadi marah dan menyatakan bahwa dia sudah lama menyukai Li dan berada di sana hanya untuknya. Yan tiba dan mendengar percakapan mereka, lalu bertanya kepada Buang apakah dia benar-benar datang hanya untuk Li. Li memberitahu Yan bahwa sepertinya Buang datang untuk mendapatkan headphone miliknya. Yan memperingatkan Buang agar tidak mengganggu rekan kerjanya. Buang meminta maaf dan berlari cepat kembali ke kamarnya, di mana dia bertemu dengan Ji. Pada hari berikutnya, Buang menceritakan kejadian sebelumnya kepada Li dan memperingatkannya
membantunya agar fokus. Namun, Buang tidak memperhatikan dan terus memikirkan cara untuk lebih mendekatkan diri dengan Li. Ji kemudian datang dan memberitahu Buang bahwa dia tahu Buang berada di sana hanya untuk Li, bukan untuk pelatihan. Buang merasa tersinggung karena tidak ada hubungan khusus antara mereka dan menjadi marah. Li tiba saat itu juga mengetahui masalah yang terjadi dan memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Buang merasa menyesal atas tindakannya. Pelatihan dimulai hari itu, tetapi Buang hanya fokus pada Li dan tidak bisa berkonsentrasi. Dia diminta untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh Li, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Kembali ke kamar, Buang merasa kelelahan, dan Lin berbicara dengannya, meminta Buang untuk beristirahat sejenak. Buang menjelaskan bahwa dia tidak merasa baik dan perlu melihat Li. Lin mencoba meyakinkannya untuk istirahat sebentar dan menjelaskan kepada Buang tentang sifat wanita yang menarik perhatian pria. Buang mendengarkan semua nasihat Lin dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti rencana Lin. Xiao membuka pintu untuknya dan tampak takut saat Buang bersikap sangat lembut dan tenang. Buang bertanya dengan lembut apakah Xiao memiliki sesuatu yang perlu dibicarakan. Ketika Xiao mengatakan tidak, Buang menjadi marah dan meminta Xiao untuk keluar. Xiao merasa takut dan mengikuti permintaannya. Li kemudian datang dan terkejut melihat Buang. Dia bertanya tentang kabar Buang dengan cemas. Buang memberitahu Li bahwa dia memiliki seorang teman yang sangat tertarik padanya sejak pandangan pertama dan ingin mencoba memasuki dunia Li. Li merasa bingung dengan penjelasan Buang dan tidak bisa memahami maksudnya. Buang terus menjelaskan dan secara halus menunjukkan bahwa dia adalah teman yang dimaksud. Li masih bingung, dan Xiao merasa sangat lelah dan ingin tidur karena sudah larut malam. Sementara itu, Buang juga tidak bisa tidur dengan baik, dan penampilannya pada hari berikutnya terlihat sangat lelah. Buang merasa frustrasi karena Li masih tidak mengerti bahwa dia berbicara tentang dirinya sendiri. Xiao datang dan sedang mengantuk, meminta mereka untuk bergerak karena dia ingin minum jus. Mereka bertiga terlihat lelah saat pelatihan. Yan mengetahui bahwa mereka terlambat dan memutuskan untuk memberi hukuman dengan latihan tambahan. Mereka bertiga harus melakukan latihan ekstra, dan Yan memberitahu mereka bahwa waktu istirahat mereka akan dipotong. Selama istirahat, Buang dan Xiao tidur di kursi, sementara Li berbicara dengan Buang. Li meminta maaf dan merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut, termasuk membuat rekannya begadang. Setelah kembali ke kamar, Xiao bertanya kepada Li apakah dia tertarik pada Buang. Ketika Li mengatakan tidak, Xiao meminta Li untuk memberi penjelasan kepada Buang, karena Buang tampaknya menganggap Li juga tertarik padanya dan Xiao merasa tidak bisa tenang. Di kamar, Li menjelaskan kepada Xiao bahwa dia akan memberitahu Buang saat Buang datang. Xiao meragukan kata-kata Li karena Buang dikenal sangat menakutkan. Li menegaskan bahwa dia tidak takut dan akan memberitahu Buang ketika dia datang. Saat pintu diketuk, Xiao membukanya dan Buang muncul. Sebelum Li sempat menyapanya, Buang keluar lagi. Ketika Li mengetahui bahwa Buang bersembunyi di balik tirai, dia mematikan lampu dan ikut bersembunyi bersama Buang. Buang tampak sangat cemas, dan dia bertanya kepada Li apakah dia menunggu Buang. Li menjawab iya, dan Buang mengatakan bahwa situasinya menyenangkan dan meminta Li untuk menikmati saat bersamanya. Meskipun Li merasa tidak nyaman, dia berdiri di samping Buang meskipun cuaca dingin. Li mencoba memberitahu Buang bahwa dia ingin fokus pada pekerjaannya dan tidak berpikir tentang hubungan, tetapi dia tidak bisa menolak Buang. Keesokan harinya, Buang diberitahu bahwa pelatihannya akan lebih bersifat praktis. Diketahui bahwa perusahaan telah membawa sekelompok aktor untuk melatih para peserta pelatihan tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Buang memasuki area pelatihan dengan fokus penuh pada Li. Lin bertanya tentang apa yang terjadi kemarin, dan Buang menjelaskan bahwa dia melihat Li merasa senang dan menyadari bahwa Li suka dengan wanita yang bekerja keras. Karena itu, Buang berusaha menunjukkan dedikasinya dalam bekerja. Selama pelatihan dengan tim akting yang berperan sebagai penumpang, Buang berusaha menerapkan apa yang telah dia pelajari. Saat mencoba memperagakan tindakan, dia secara tidak sengaja menampar dua anggota tim akting. Situasi ini menimbulkan masalah, dan sutradara meminta Buang untuk menangani situasi tersebut untuk melihat bagaimana dia mengatasi masalah. Pada akhirnya, Buang mengambil kamera dari sutradara, menyelesaikan masalah, dan kembali ke kamarnya merasa lelah. Meskipun begitu, dia merasa senang karena mengetahui bahwa Li memperhatikannya, dan suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Dia sangat ingin tidur. Li datang menemui Buang di kamarnya. Buang merasa terkejut dan cemas ketika Li datang dengan suasana hati yang tegang. Li mengungkapkan bahwa dia ingin berbicara dengan Buang. Buang, yang merasa lega karena Li tidak datang untuk menanyakan status hubungan, mengatakan bahwa dia tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Li menyatakan bahwa dia tidak berniat menyinggung Buang, melainkan datang untuk memuji cara Buang menangani penumpang karena dia terkesan dengan tindakannya. Buang senang mendengar pujian tersebut dan berusaha memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengajukan syarat bahwa Li harus mau keluar bersamanya dalam beberapa kencan. Li setuju, dan mereka pergi ke bar. Buang memberitahu Li bahwa ini adalah kunjungannya yang pertama kali ke bar tersebut dan bahwa dia tidak minum alkohol. Namun, pelayan menyajikan minuman beralkohol yang biasa Buang pesan setiap kali dia datang, dan Buang mencoba mengubah topik pembicaraan. Li juga bertanya tentang seseorang yang
tidak muncul belakangan ini, dan saat Buang pergi ke kamar mandi, dia merencanakan sesuatu. Buang dan Li melanjutkan percakapan mereka sambil berusaha memahami satu sama lain lebih baik. Li dan Xiao terlihat duduk di koridor dengan kunci kamar mereka. Yan datang dan bertanya mengapa mereka duduk di sini, namun mereka tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Li dan Buang datang dan Li mengkritik mereka. Buang tidak bisa memberikan jawaban, tetapi Li menyelamatkan situasi dengan menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih peran mereka. Yan meminta mereka untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Keesokan harinya, Buang berusaha menarik perhatian Li lagi, tetapi Li mengingatkan bahwa Buang belum memberitahunya tentang penyelesaian masalah dengan penumpang. Li meminta Buang untuk fokus dan memberitahunya bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Buang tampaknya tidak tahu bagaimana masalah pertama diselesaikan. Pelatihan hari itu dimulai, dan aktor yang berperan sebagai penumpang kembali membuat masalah. Kali ini, salah satu aktor berpura-pura menempatkan bom di pesawat, sementara yang lainnya memegang Li, dan yang lainnya memegang Buang, yang kemudian memukulnya. Buang menuju ke arah aktor yang memegang Li, tetapi Yan menghentikannya dan menjelaskan bahwa Buang memukul aktor tersebut dengan keras. Yan meminta Buang untuk meminta maaf kepada tim akting. Buang meminta maaf kepada tim akting dan aktor yang dia pukul awalnya. Meskipun aktor tersebut menolak permintaan maafnya, dia akhirnya merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata Buang yang meyakinkan dan mengaku takut. Yan memperingatkan Buang untuk tidak bertindak impulsif karena bisa berbahaya bagi dirinya dan tim. Li memantau situasi dan kemudian pergi untuk istirahat makan siang. Buang terus memfokuskan perhatiannya pada Li, dan Xiao memperhatikan. Li berbicara dengan Buang, mengucapkan terima kasih atas tindakannya yang melindungi Li dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Buang merasa senang tetapi terkejut ketika Li juga memperingatkannya tentang tindakan impulsif yang bisa menimbulkan masalah di masa depan. Buang mengganti topik pembicaraan dan mengundang Li untuk keluar bersamanya keesokan harinya karena tidak ada pelatihan. Li setuju untuk keluar dengan Buang, dan mereka menghabiskan waktu bersama. Buang terus-menerus memperhatikan Li dengan senyuman lebar, yang membuat Li merasa gugup. Ketika Buang mengundangnya untuk pergi ke ruang permainan, Li yang tidak terbiasa dengan permainan tersebut merasa canggung. Buang mencoba mengajarinya, dan meskipun awalnya Li kesulitan, dia akhirnya berhasil memenangkan semua permainan. Buang merasa senang dan memeluk Li. Setelah itu, mereka duduk di tempat yang tenang, dan Li bertanya kepada Buang mengapa dia ingin menjadi pramugari. Buang meminta Li untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Li akhirnya mengungkapkan bahwa dia berasal dari daerah pedesaan dan merasa malu karena seringkali gagal dalam berbagai situasi. Dia ingin membuat keluarganya bangga. Buang merasa terharu dengan cerita Li dan memberitahunya bahwa dia mencintai Li, berbeda dengan keluarganya yang sibuk dengan urusan bisnis dan tidak memperhatikan perasaannya. Buang kemudian bertanya kepada Li berapa kali dia pernah menjalin hubungan sebelumnya. Li terlihat gugup dan mencoba menghindari pertanyaan tersebut, tetapi Buang terus mendesaknya sampai Li mengakui bahwa dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Buang merasa terkejut dan tidak percaya bahwa Li belum pernah berpacaran. Dia mengatakan bahwa Li membuang kesempatan dengan tidak memanfaatkan ketampanannya. Li bertanya kepada Buang apakah dia pernah menjalin hubungan sebelumnya. Buang menceritakan bahwa dia telah mencoba banyak kali, tetapi selalu gagal karena kebanyakan orang yang mendekatinya hanya ingin berteman. Kemudian, Buang melihat dua orang yang sedang berciuman dan bertanya kepada Li apakah dia pernah mengalami hal serupa. Li mengatakan tidak, dan Buang mengajaknya untuk mencobanya sebagai eksperimen. Ketika Buang mendekat, Li terkejut dan menjauh, kemudian pergi. Buang merasa kecewa dan marah, lalu mengambil boneka yang ada dan pergi. Keesokan harinya, ketika Li melihat Buang dan mencoba untuk berbicara dengannya, Buang merasa malu dan bingung. Setelah kejadian yang membuatnya kecewa, Li tampak berubah menjadi lebih baik, dan Buang merasa bahagia dengan perubahan tersebut. Pada hari itu, mereka memulai latihan dengan para aktor. Kali ini, mereka berlatih situasi di mana mereka mengalami keracunan makanan. Semua peserta pelatihan tampak cemas dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Buang berpikir di luar kotak, mengambil kamera dan menyelesaikan situasi tersebut dengan cepat. Rekan-rekannya berterima kasih kepadanya, tetapi Li mengingatkan bahwa ini bukanlah solusi untuk masalah nyata, karena mereka mungkin menghadapi situasi serupa di dunia nyata. Buang seringkali memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cepat alih-alih menyelesaikannya secara menyeluruh, sedangkan Li lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mendalam. Li menekan Buang tentang alasan di balik keputusan Buang untuk menjadi pramugari, dan Buang tidak bisa menjawabnya dengan memuaskan. Li akhirnya pergi setelah percakapan tersebut. Yan datang dan berbicara dengan Buang, memberitahunya bahwa tindakannya mengabaikan masalah dan hanya mencari jalan keluar cepat bukanlah solusi yang baik. Yan mengkritik Buang dan meminta jika Buang tidak bisa fokus pada pelatihan, lebih baik dia menyerahkan tempatnya kepada orang lain, karena tampaknya Buang tidak cocok dengan pekerjaan ini. Tim akting melanjutkan latihan, dan mereka mendapatkan tepuk tangan karena berhasil memerankan situasi tersebut dengan sangat baik. Li merasa menyesal dan khawatir bahwa tindakannya terhadap Buang mungkin terlalu keras. Buang, di sisi lain, merasa frustrasi dan bertemu dengan beberapa aktor yang juga merasa kecewa karena mereka merasa tidak dihargai dalam kelompok
kelompok tersebut. Buang kemudian berbicara dengan sutradara. Awalnya, sutradara marah dan meminta Buang untuk tidak mencampuri masalah tersebut. Namun, setelah Buang marah dan menegaskan posisinya, sutradara berbicara dengan tenang dan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kendali atas keputusan tersebut. Keputusan diambil oleh manajer kelompok dan investor. Buang akhirnya mendapatkan video yang dibuat oleh mereka untuk menilai dan memperbaiki situasi. Buang memberikan video kepada dua aktor untuk dipresentasikan dan membantu mereka menemukan peluang kerja lainnya. Dia mendorong mereka untuk terus berusaha dan mereka berterima kasih padanya, mengakui bahwa Buang akan menjadi pramugari yang sangat baik. Buang merasa bahwa dia memang pantas berada di posisi tersebut seperti yang dikatakan Yan. Dia memutuskan untuk lebih fokus pada pelatihan yang akan datang. Rekan-rekannya terkejut dengan kemampuannya karena Buang dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan selalu berperilaku dengan baik. Namun dia merasa sedih karena Lee tampaknya mengabaikannya. Saat istirahat makan siang, Yan memberitahukan kepada Buang tentang rencana pelatihan yang akan datang. Ini adalah pertama kalinya Buang menyapa Yan dan memberitahunya bahwa kemampuannya telah meningkat. Buang kemudian melihat Lee yang sedang berjalan dan mengikuti Lee ke dalam pesawat pelatihan. Dia mengetahui bahwa Lee sebenarnya bercita-cita menjadi pilot, bukan pramugari. Lee tampak sedang memeriksa sesuatu di dalam pesawat dan ketika Buang bertanya, Lee mengatakan bahwa dia kembali untuk mengambil sesuatu yang terlupa. Mereka kemudian mengetahui bahwa ada ujian yang akan dimulai. Ketika mereka mencoba keluar dari tempat tersebut, mereka mendapati bahwa pintu terkunci. Lin bertanya kepada Buang tentang keberadaannya, tetapi Buang tidak tahu dan mencoba menghubungi mereka. Namun, teleponnya tidak mendapatkan sinyal dan Buang menjadi khawatir karena waktu ujian semakin dekat. Lee menunjukkan minat pada apakah Buang tetap fokus untuk menjadi pramugari. Lee berusaha mencari cara untuk membuka pintu sementara ujian dimulai. Di luar, pesawat pelatihan terlihat bergerak, dan ternyata pesawat tersebut sebenarnya adalah kerangka pesawat yang tertanam di tanah. Lee dan Buang mencoba membuka pintu, tetapi gagal. Yan akhirnya membuka pintu dengan bantuan seorang fotografer yang akan memotret tim. Fotografer meminta Buang dan Lee untuk menata posisi mereka dengan baik. Lee dan Buang dinyatakan sebagai dua kandidat yang paling cocok untuk sesi pemotretan. Setelah mereka keluar, Buang merenung tentang apa yang telah terjadi dan merasa bahagia. Namun, dia kemudian melihat Jie menangis dan mengetahui bahwa Jie merasa sedih karena tidak dipilih untuk sesi pemotretan. Jie merasa bahwa dia lebih baik dari Buang. Buang mencoba menenangkan Jie, tetapi Jie berpikir bahwa Buang hanya memperoloknya dan pergi dengan marah. Buang meminta Yan untuk membiarkan Jie ikut dalam sesi pemotretan, dan Yan setuju, mengumumkan bahwa Jie dan Lee akan menjadi bagian dari sesi tersebut. Lee merasa bingung dengan reaksi Buang yang tampak tidak terpengaruh oleh situasi ini dan mengetahui bahwa Buang memiliki rencana besar untuk mendekati Lee. Lee sendiri duduk sendirian, memikirkan momen sebelum sesi pemotretan dan menyadari bahwa dia sebenarnya ingin Buang menjadi bagian dari sesi tersebut. Ketika Buang datang, Lee bertanya apakah dia merasa sesi tersebut berjalan dengan baik hari ini. Buang menjawab bahwa dia ingin membuktikan kemampuannya dengan cara lain, dan Lee merasa cemas karena Buang tampaknya ingin menjauh. Setelah Buang pergi, Lee merasa kecewa karena dia sebenarnya ingin Buang tetap bersamanya. Sementara itu, Buang menyadari perubahan sikap Lee dan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Ketika ada ketukan di pintu, Buang mengira itu adalah Lee, tetapi saat dia membuka pintu, ternyata Jie yang datang. Jie memberitahu Buang bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya dan meminta Buang untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Lee merasakan ketidaknyamanan setelah mengetahui bahwa Buang tidak akan bersamanya dalam sesi pemotretan. Untuk mengalihkan pikirannya, dia bermain basket dengan Xiao. Xiao menyadari perubahan dalam sikap Lee dan bertanya apakah dia merasa terganggu karena Buang. Lee menceritakan bahwa dia memiliki seorang teman yang sedang mengalami masalah dengan seorang gadis, dan Xiao langsung menyadari bahwa Lee sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri. Xiao mengetahui bahwa semua yang Lee katakan cocok dengan situasi Buang akhir-akhir ini. Lee mulai menggali informasi tentang Buang melalui Lin. Dia bertanya tentang apa yang disukai dan dibenci Buang, dan juga pergi ke bar dan tempat lain untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Buang. Dia bahkan mengunjungi tempat-tempat yang Buang sering kunjungi dan bertanya tentang kompetisi yang pernah diikutinya. Sementara itu, Buang tetap mencoba menarik perhatian Lee, namun Lee tampaknya tidak memperhatikannya. Buang merasa frustrasi, mulai menghindari Lee, dan akhirnya memilih untuk duduk sendirian. Ketika Lee terus mencoba menarik perhatian Buang dan bahkan melemparkan tasnya ke arah Buang, Buang tetap tidak menunjukkan perhatian. Lee merasa tertekan dan kecewa, dan dia menganggap bahwa Buang tidak peduli padanya. Di sesi latihan berikutnya, Lee merasa cemas dan memutuskan untuk mencoba berbuat lebih baik. Dia merasa tersinggung ketika Buang terlihat seolah-olah meremehkan usaha Lee. Lee berusaha menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat beban dan bermain basket, tetapi dia merasa kalah dan gagal memenuhi harapannya sendiri. Lee merasa frustrasi setelah mengalami kegagalan dalam sebuah tantangan minum di bar. Xiao membantunya kembali ke kamar dan Yan, yang melihat Lee dalam kondisi buruk, bertanya apakah dia merasa seperti pria sejati atau tidak. Xiao cepat-cepat menjelaskan bahwa Lee hanya kelelahan,
dan Yan tampak tidak peduli, hanya mendorongnya dan pergi. Keesokan harinya, saat sesi pemotretan dijadwalkan, Yan tidak menunjukkan ketertarikan pada Lee. Lee, yang sedang mempersiapkan diri, merasa khawatir bahwa perasaan Yan terhadapnya telah berubah karena dia benar-benar jatuh cinta padanya. Yan menerima pesan dari Ji yang meminta dia datang ke sesi pemotretan karena Ji tidak dapat hadir. Yan pergi ke lokasi pemotretan dan tiba tepat sebelum pemotretan dimulai. Lee merasa sangat senang melihatnya dan mulai sesi pemotretan. Lee bertanya kepada Yan mengapa dia datang, dan Yan menjelaskan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dan membantu Lee. Lee merasa bahagia karena mengetahui bahwa Yan tidak benar-benar menghindarinya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka sedang memperhatikan. Mereka meminta maaf dan melanjutkan sesi pemotretan. Setelah sesi pemotretan, Lee dan Yan melanjutkan waktu bersama. Seorang gadis datang dan meminta Lee untuk mencoba seragam pilot. Saat Lee mengenakan seragam tersebut, dia merasa canggung dan tertekan, dan Yan memuji penampilannya, mengatakan bahwa seragam pilot lebih cocok untuknya dibandingkan seragam pramugari. Lee merasa tidak nyaman melihat dirinya sendiri dalam seragam pilot dan merasa kesal. Yan bertanya apakah ada masalah, dan Lee menjelaskan bahwa dia merasa kelelahan dan mungkin mengalami kekurangan vitamin. Sementara itu, Lee mulai merasa lebih percaya diri setelah pujian Yan dan mulai meresapi kenyataan bahwa dia mungkin lebih cocok untuk peran yang lebih besar di masa depan. Setelah Lee menolak untuk mengambil potongan kue, Yan merasa bahwa Lee mungkin menyembunyikan sesuatu darinya. Ketika mereka kembali bersama teman-teman mereka, Yan bertanya tentang alasan Lee tidak mengikuti tes pilot dan Xiao berusaha mengubah topik. Semua orang memberikan alasan mereka, tetapi Lee tetap diam. Selama pertemuan dengan teman-teman mereka, Yan secara tiba-tiba bersandar pada bahu Lee, dan teman-teman mereka perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut. Lee memegang tangan Yan dan membawanya pergi. Yan meminta agar dia menurunkannya dan mengungkapkan bahwa dia sangat terpengaruh oleh minuman. Dia memberitahu Lee bahwa dia awalnya mendaftar untuk ujian pilot hanya karena dia, tetapi sekarang dia ingin berhasil karena dia sangat mencintai pekerjaan itu. Yan kemudian memeluk Lee dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Xiu menemukan bahwa kunci kamarnya masih ada padanya, jadi dia duduk di luar kamar seperti biasa. Periode ujian akhir dimulai, dan mereka merayakan bersama meskipun hasil ujian belum keluar. Teman-teman mereka memutuskan untuk merayakan hari jadi Yan. Mereka merencanakan pesta kejutan untuknya dan mengatur agar Yan dan Lee diundang sebagai bagian dari strategi mereka. Ketika mereka tiba di tempat pesta, mereka terkejut karena mereka lupa membawa undangan. Namun, Lee cepat mengatur rencana cadangan untuk memastikan bahwa Yan tetap pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Ketika Yan tiba di tempat pesta, dia terkejut mengetahui bahwa itu adalah pesta ulang tahunnya. Mereka merayakan ulang tahunnya dengan meriah. Yan memegang kue, dan ketika dia hampir terjatuh, kue tersebut terjatuh dan menempel pada pakaian Yan. Namun, dia berhasil menempelkan kue tersebut ke tempatnya dengan penuh gaya, meskipun tampaknya sedikit berantakan. Pesta tersebut diadakan dengan penuh keceriaan, dan Yan merasa sangat dihargai dan bahagia dengan kejutan yang diberikan teman-temannya. Pesta ulang tahun Yan berlangsung dengan keceriaan meskipun kue tersebut sempat terjatuh dan menempel pada pakaian Yan. Yan merasa terharu dan berterima kasih atas perhatian teman-temannya. Sementara itu, Lee memperhatikan Yan dengan perhatian khusus. Ketika udara mulai dingin, Lee memberikan jaketnya kepada Yan, yang merasa sangat senang dengan perhatian tersebut. Saat mereka hampir berciuman, teman-teman mereka tiba dan mereka semua berpose untuk foto bersama. Yan bertanya kepada mereka apakah Lee dan dirinya sudah menjadi pasangan, tetapi mereka semua tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, berpura-pura tidak tahu. Setelah pesta, berita datang bahwa perusahaan hanya akan memilih 4 dari mereka untuk melanjutkan, dan Yan merasa tertekan. Dia berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya dari Yan dan teman-temannya, tetapi mereka bisa merasakan kekhawatiran Yan. Dalam pertemuan, Yan menjelaskan keputusan perusahaan dan meskipun semua orang merasa sedih, Yan memilih untuk mundur secara sukarela karena dia sebenarnya tidak ingin menjadi pramugari dan merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik. Yan berusaha menunjukkan sikap tegar dan tidak memperlihatkan kesedihannya, tetapi dia sangat merasa tertekan dan emosional. Setelah pertemuan, dia pulang dan menangis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan ini tidak penting dan bahwa dia telah mencapai tujuannya dengan berhubungan dengan Lee. Namun, dia masih merasa sedih dan tertekan. Yan mengurung dirinya di rumah dan sangat dipengaruhi oleh kejadian ini. Lee dan teman-temannya mengunjungi Yan untuk memberikan dukungan. Meskipun Yan berusaha untuk tetap bersikap normal dan bercanda, teman-temannya merasa bahwa dia berusaha menutupi kesedihannya. Ketika mereka membahas situasinya, Yan berusaha menghindari topik tersebut dan memasuki ruangan lain. Yan dan Lee berada di dapur, mencari minuman ketika Lee memberitahu Yan bahwa dia telah berbicara dengan manajemen dan mungkin ada perubahan keputusan mengenai seleksi mereka. Meskipun Yan berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa dia peduli, dia tidak bisa menahan emosinya dan akhirnya menangis, mengungkapkan bahwa dia benar-benar ingin menjadi pramugari dan merasa seolah-olah dia mengambil kesempatan dari orang lain. Lee dan teman-teman
teman lainnya mendekat untuk menenangkannya, sementara Ian datang dan menginformasikan bahwa perusahaan memutuskan untuk menerima kelima mereka. Ian merasa sangat bahagia dan terharu, dan semua orang merayakannya dengan pelukan. Keesokan harinya, mereka memulai penerbangan pertama mereka, dan Ian memimpin tim. Selama penerbangan, terjadi masalah ketika seorang penumpang mengklaim bahwa Ian menyebabkan cedera padanya, dan suaminya membuat masalah. Ia mencoba menyelesaikan situasi tersebut, tetapi jelas bahwa beberapa orang, termasuk Ian, mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan mereka. Ian mencoba mengatasi situasi dengan tenang, sementara Lee dan Ian memeriksa rekaman kamera keamanan untuk memastikan kejelasan situasi. Mereka khawatir jika masalah ini diperbesar, tetapi Lee dan Ian mampu menyelesaikan situasi dengan damai. Penerbangan berakhir tanpa masalah lebih lanjut, tetapi mereka masih berada di bawah pengawasan ketat dan harus memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan masalah lagi. Ian merasa bahagia karena untuk pertama kalinya dia merasa hidupnya memiliki arti, dan dia sangat menikmati pekerjaan barunya. Lee meminta Ian untuk mempertimbangkan hubungan mereka secara resmi, dan meskipun mereka berusaha untuk berbicara tentang hal itu, mereka tidak berhasil sepenuhnya karena keduanya terlalu emosional dan fokus pada situasi mereka. Teman-teman mereka memantau perkembangan dengan tenang, menunggu hasil akhirnya. Ian dan Lee mengatur pertemuan pertama mereka dan ketika mereka tidak tahu kemana harus pergi, Ian menyarankan untuk mengunjungi tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Mereka kembali ke rumah sakit tempat pertama kali mereka bertemu, dan saat itu Ian merasa bahwa Lee menganggapnya gila karena dia seperti tidak waras. Lee menceritakan bahwa dia pada awalnya ingin menjadi pilot, dan saat mereka berbicara tentang masa lalu, Ian memahami lebih banyak tentang keinginan dan impian Lee. Mereka juga membicarakan tentang aktor yang pernah mereka latih bersama, yang kini telah terkenal. Ian merasa bahagia untuk mereka, dan mereka bercanda satu sama lain. Hari mereka dihabiskan dengan penuh kebersamaan, dan saat Lee pulang ke rumah, dia merenungkan momen yang mereka lewati bersama dan berbicara dengan Ian. Keesokan harinya, mereka melakukan penerbangan baru bersama, dan selama penerbangan, Ian mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba melecehkan rekannya. Ketika orang tersebut berusaha mengganggu, Ian segera merespons dengan menghadapinya. Dia mencoba membebaskan dirinya dari gangguan tersebut, tetapi Lee berkomentar bahwa tindakan Ian terkesan gegabah dan seharusnya dia meminta bantuan keamanan. Meskipun demikian, mereka berhasil menyelesaikan situasi dengan baik. Selama penerbangan, terjadi getaran di pesawat yang membuat Lee semakin dekat dengan Ian. Namun, ada seorang penumpang yang menyaksikan dan memotret momen tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Setelah penerbangan, Ian merasa lelah dan kembali tidur di kamar bersama temannya. Sementara itu, Lee masih memikirkan impiannya menjadi pilot dan bagaimana ia menghadapi kegagalan dalam ujian sebelumnya. Lee mengunjungi Ian dan memberitahu bahwa berita tentang mereka berdua yang dekat satu sama lain telah tersebar. Foto mereka muncul di media, dan situasinya semakin besar. Perusahaan mulai menyelidiki kejadian ini dan menghentikan seluruh tim, bukan hanya mereka berdua. Ian dan Lee berusaha mencari tahu siapa yang mengambil foto tersebut dan mencurigai orang yang pernah mencoba melecehkan mereka. Seluruh tim berada dalam masalah, dan mereka berusaha untuk menjelaskan situasinya. Ian dan Lee memutuskan untuk bermain bersama untuk mengalihkan perhatian mereka dari situasi sulit ini. Teman-teman mereka mencoba menghubungi mereka, tetapi mereka tidak menjawab telepon. Mereka mulai khawatir dan berpikir untuk melaporkannya ke polisi. Setelah banyak usaha, mereka akhirnya menemukan bahwa teman-teman mereka berada dalam masalah dan memutuskan untuk bermain dan bersenang-senang bersama. Mereka merasa lebih baik setelah itu. Ian melakukan siaran langsung untuk menjelaskan situasinya, tetapi awalnya orang-orang tidak mempercayainya. Namun, seiring waktu, dukungan dari publik mulai mengalir. Ian berbicara dengan manajemen dan menyetujui untuk mengambil tanggung jawab agar tim bisa kembali bekerja. Perusahaan akhirnya mengumumkan dukungannya terhadap tim, dan mereka semua merasa bahagia. Namun, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Ian akan meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka merasa sedih dan mencoba meyakinkannya untuk membatalkan keputusannya. Ian merasa tertekan karena harus memilih antara mendukung impian Lee menjadi pilot dan tetap bersama timnya. Lee berusaha menjelaskan pandangannya dan keputusannya untuk mengikuti ujian pilot. Ian merasa frustrasi karena dia ingin Lee mencapai impiannya, tetapi juga ingin dia tetap bersamanya. Mereka berdebat tentang masalah ini, dan Ian merasa kecewa karena Lee memutuskan untuk mengejar impiannya, sementara dia sendiri merasa tidak bisa melepaskannya. Ian tidak memberi Lee kesempatan untuk menjelaskan dan pergi. Dalam perjalanan berikutnya, mereka menemui seorang penumpang yang sakit parah. Mereka membawanya ke tempat yang lebih nyaman, dan Ian berbicara dengan pria tersebut. Dia mengetahui bahwa pria itu seorang seniman dan penyakitnya telah menghalanginya dari mencapai mimpinya. Pria itu, yang bernama Yani, menunjukkan karya-karyanya kepada Ian meskipun dia sangat lelah. Ian mengetahui bahwa pameran seni Yani akan diadakan dalam 3 bulan di kota
kota tempat dia dilahirkan, dan dia berjanji akan datang ke pamerannya. Yani juga berjanji untuk memberikan hadiah khusus kepada seseorang yang pernah ada di sana saat pameran. Ian merasa tersentuh oleh cerita Yani dan menghubungkan kisahnya dengan seorang teman yang memiliki mimpi tetapi tidak berjuang untuk mencapainya. Ian sebenarnya merujuk pada Lee, yang duduk di sebelahnya. Yani meyakinkan Ian bahwa teman-temannya memiliki alasan mereka dan jika seseorang memiliki mimpi, mereka bisa mencapainya. Ian merasa lebih terinspirasi untuk membantu Lee mengejar mimpinya. Ian terus mengikuti berita tentang Lee dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dia menyadari bahwa dia dan Lee masih tidak berkomunikasi satu sama lain. Mereka berdua sering menulis pesan kepada satu sama lain namun kemudian menghapusnya sebelum mengirimkannya. Dalam perjalanan selanjutnya, Ian mendapatkan kabar buruk bahwa Yani telah meninggal dunia kemarin. Dia merasa sangat terkejut dan sedih. Ian berencana untuk kembali ke kota tempat dia dilahirkan untuk menghadiri pemakaman Yani dan meresapi kisahnya. Kehilangan Yani membuat Ian semakin merenung tentang arti mimpi dan perjuangan hidup. Dia merasa semakin terdorong untuk mendukung Lee dan membantunya mengejar impiannya. Sementara itu, Lee merasa kehilangan dan kebingungan tentang arah hidupnya, terutama setelah mendengar kabar kematian Yani. Keduanya menghadapi perasaan mereka dan mencoba mencari cara untuk mengatasi kesedihan dan menemukan kembali arah mereka. Dalam penerbangan kali ini, terjadi ketegangan di dalam pesawat karena ada penumpang yang membuat masalah. Lee intervenes dan membawa mereka ke kelas bisnis untuk menenangkan situasi. Ian sangat marah kepada para penumpang dan meminta mereka untuk tenang serta kembali ke tempat duduk masing-masing. Dia merasa sangat emosional dan mulai menangis. Setelah insiden tersebut, Ian menerima sebuah hadiah dari tunangan Yani yang ternyata adalah foto terakhir yang Yani lukis sebelum meninggal. Foto tersebut adalah gambar Ian bersama Lee. Melihat foto itu, Ian merasa sangat tersentuh dan mulai menangis. Dia memeluk foto tersebut erat-erat dan membawa foto itu bersamanya, merasa terhubung dengan kenangan Yani. Setelah penerbangan selesai, Ian dan Lee duduk bersama dan membicarakan tentang Yani serta mimpi Lee. Lee mengungkapkan bahwa dia pernah mencoba ujian untuk menjadi pilot sebelumnya dan gagal, yang membuatnya merasa mengecewakan keluarganya. Dia merasa takut gagal lagi. Ian memberikan semangat kepada Lee, meyakinkannya bahwa mereka harus menghadapi tantangan hidup bersama dan bahwa kehidupan mereka masih panjang. Dia menghibur Lee dengan mengatakan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan mereka harus terus berusaha. Setahun kemudian, tim kembali berkumpul bersama, tetapi Lee tidak hadir. Ketika ditanya tentang keberadaan Lee, Ian mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak memberikan rincian lebih lanjut. Dalam pertemuan tim, diketahui bahwa Lee sekarang menjadi pilot meskipun masih dalam pelatihan. Ian merasa bangga dan bahagia atas pencapaian Lee.